Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nofri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2114030073. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sejarah tokoh Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Pada pembahasan pertama kita akan membahas yaitu tentang biografi Abu Hamid Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia dilahirkan di desa Uzala, daerah Tus, yang mana salah satu kota di Khurasan, Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi. Nama asli yang diberikan oleh orang tuanya sendiri adalah Muhammad bin Ahmad. Setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad. Kemudian beliau dipanggil Abu Hamid, yang mana nama Al-Ghazali sendiri berasal dari nama desa tempat kelahirannya. Keluarga Al-Ghazali hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, yang mana ayahnya adalah seorang pecinta ilmu yang mempunyai cita-cita yang sangat besar. Ia meninggal dunia ketika Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad masih kecil-kecil. Sebelum meninggal, ia telah menitipkan dan mempercayakan kedua putranya kepada salah seorang sahabatnya, yaitu seorang sufi yang baik hati. Selanjutnya, keduanya mendapatkan bimbingan berbagai cabang ilmu sampai harta warisan dari ayah mereka habis. Setelah itu, Al-Ghazali dan saudaranya sendiri mulai mengembara ke beberapa kota untuk menimba ilmu pengetahuan. Selanjutnya membahas tentang pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali bagi pendidikan. Pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan secara umum bersifat religius. Kecenderungan ini kemungkinan dipengaruhi oleh penguasaannya di bidang sufis. Menurut Al-Ghazali, aktivitas dunia hanya sekedar faktor suplemen bagi pencapaian kebahagiaan akhirat yang abadi. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan juga dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pendidikan juga sarana untuk menebarkan keutamaan. Maka untuk mencapai hal itu, dunia pendidikan harus memperhatikan beberapa faktor yang cukup urgen. Al-Ghazali berpandangan bahwa pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Maka penghormatan atas ilmu merupakan sesuatu keniscayaan dan pasti. Untuk tujuan pendidikan sendiri, menurut Al-Ghazali mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, daya pikir. Yang kedua, aspek afektif, yaitu meliputi pembinaan hati seperti halnya pengembangan rasa, kalbu, dan rohani. Yang ketiga, aspek psikomotorik, yaitu pembinaan jasmani seperti halnya kesehatan badan dan keterampilan. Untuk tugas utama pendidikan yang paling urgen menurut Al-Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk takrub kepada Allah. Para pendidik hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Para pendidik dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didiknya. Hanya dengan melalui jiwa yang suci, manusia akan dapat dekat dengan Khaliknya. Selanjutnya yaitu membahas tentang sejarah perdagangan Abu Hamid Al-Ghazali. Proses evaluasi pasar merupakan teori yang sangat dikemukakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali
nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, mengajukan pandangan yang cukup sangat mengejutkan. Sebab selama ini Al-Ghazali dikenal sebagai ahli tasawuf yang berpikir mengenai pasar perdagangannya. Dijabarkan dengan sangat rinci bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari ketentraman alami. Oleh karena itu, ia memiliki apresiasi yang sangat mendalam mengenai pasar secara dalam dan luas. Al-Ghazali juga menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional bahwa praktek yang terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota, yang dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya sendiri tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makanan oleh orang lain juga. Al-Ghazali juga menyadari kesulitan ekonomi pada sistem barter. Perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya setempat. Ia juga menyadari betapa pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakan pada waktu dan tempat di mana dibutuhkan. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih berlanjut, Al-Ghazali juga menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, ia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.